Beliau menyatakan basyiril masya'in, berilah kabar gembira al-masya'in, para pejalan kaki. Artinya bisa dimaksudkan arti masya'in siapapun mereka yang bertujuan ke masjid. Tapi catatannya, orang yang berjalan fi zulam, di dalam kegelapan. Tuh gelap-gelap, ya, lampu mati, dia berjalan menuju Nabi beritahukan basyiril masyai, berilah kabar gembira kepada mereka yang bertujuan berjalan kaki atau dengan memakai kendaraan tapi dalam keadaan gelap, misalnya menuju masjid. Apa kabar gembiranya? Binuritam, dengan cahaya yang sempurna yaumal qiyamah. Masya Allah, ya, cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi itu bagi mereka yang jalan dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan gelap gulita, nggak ada lampu, nggak ada lilin, ya, menuju masjid, jalan jatuh-jatuh berapa kali, kesandung batu, lihat tuh, tapi tujuannya ke masjid. Makanya masjid ini yang salah satu menjadi pencegah dari segala musibah yang Allah turunkan. Kalau ada masjid dan ada orang yang hidupin masjid, bukan hidup di dalam masjid. Kebanyakan sekarang orang hidup di dalam masjid, ya, dapat dana bantuan pemerintah, ketumnya dapat, ya kan, marbotnya dapat, muadzinnya dapat, udah, orang ramai untuk hidup di masjid tapi nggak ngidupin masjid. Masjid banyak tapi kegiatan agama sepi, kegiatan agama kosong. Masjidnya rapi, bersih, mewah, udah kayak hotel. Tempat wudhunya rapi, kamar mandinya bersih, tapi pengajiannya kosong, jamaahnya bisa dihitung jari, apalagi subuh, ya. Pengurusnya bisa 100, bisa 50, banyak pengurusnya. Kalau rapat rame, kalau lagi rapat rame, tapi kalau 5 waktu nggak kelihatan sendalnya. Makanya di dalam hadits qudsi Allah menyatakan, innila ahummu bi adzabi khalqi, sesungguhnya aku ingin menurunkan siksaanku kepada makhlukku. Fa idza nazartu, tapi ketika aku melihat ummara buyuti, mereka yang menghidupkan rumah-rumahku, bukan hidup tapi memakmurkan, menghidupkan rumah. Dengan apa? Dengan ta'lim muta'alim, dengan tilawatul Quran, dengan qiyamul lail, dengan apa lagi? Silaturahim, majlis, tablik akbar, dan apapun bentuknya. Ketika aku melihat mereka yang makmurkan rumahku, yaitu yang dimaksud adalah masjid. Wal mutahabbina fiyya, dan mereka yang saling cinta dilandaskan karenaku. Tuh, kita saling cinta kepada teman kita, ya. Matahabba isnani kana ahabbu huma ilallah asyaddahuma hubban li sahibih. Tidaklah salah satu kedua saudara saling mencintai, melainkan yang paling dicintai Allah adalah yang paling cinta kepada salah satu keduanya. Kita cinta sama teman kita, kita perhatikan dia, belajar bersama, duduk di pondok bersama, ngeliat kurang kita bantu. Bukan jajan doang kita bantu, lagi jajan kita ikut nimbrung bareng sama dia. Tapi pas lagi dia ada kekurangan, pelajaran kurang, kita jauhin, nggak begitu.
Kita cinta begitu sama mereka. Tuh, tidaklah salah satu orang yang dilandaskan kecintaannya kepada saudaranya di dalam sekarang Allah, melainkan yang paling cinta Allah, yang paling dia cinta kepada sahabat. Dia. Dan yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar di malam hari. Dia istighfar sebelum subuh, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Istighfar itu. Ya. Maka 3 perkara ini, siapa orang yang aku lihat dari 3 orang ini di alam dunia, asrif anhumul azab. Aku palingkan buat seluruh makhluk ini siksaan yang ingin aku turunkan di permukaanmu. Itu. Nah, mereka lah yang jadi paku bumi. Ya, sebab mereka itu tersiksa apa yang Allah siksaan, Allah palingkan. Allah turunkan berbagai macam siksa, Allah palingkan. Maka lebih banyak apa? Lebih banyak nikmat yang Allah berikan. Maka Allah nyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqu ba'dha ma amilu la'allahum yahdharun, la'allahum yarji'un. Ya. Jadi apa yang terjadi di permukaan bumi, apapun ini dari musibah, itu cuma sebagian yang Allah turunkan siksaan. Ba'dha, dari sebagian apa yang mereka lakukan. Untuk apa manfaatnya? Agar mereka kembali ke jalan Allah. Nah, ada gempa, ada apapun. Ini peringatan. Untuk Allah mengingatkan kita agar kembali bersama, tobat. Jangan keluar rel, masuk ke jalan yang benar. Ya. Nah, ini binuritam, dengan cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Ya. Wa qala aidha bullu arhamakum. Sampaikanlah rahim-rahim kalian, artinya kerabat-kerabat kalian. Kita dianjurkan untuk silaturahim. Nabi menyatakan inna rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu tidak akan turun di dalam suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali Tuh. Bayangin, di dalam satu kaum, mau kaum itu soleh, mau kaum itu wali Allah, mau kaum itu nabi Allah. Bayangin itu. Kalau ada orang yang memutuskan silaturahim di antara kita ini, maka mustahil turun rahmat. Sekarang pertanyaannya, kalau satu kaum di dalamnya orang-orang baik, nggak bakal turun rahmah. Lalu bagaimana keadaan orang yang memutuskan tali persaudaraan tersebut? Kalau satu kaum aja dia jadi sial, kita jadi sial dengan sebab dia, nggak turun rahmat. Lalu bagaimana orang itu sendiri? Na'udzubillah min. Itu dia. Maka Nabi katakan, bulu arhamakum. Sampaikanlah rahim kalian, silaturahim kalian. Ya. Faedahnya 2. Di antaranya, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih. Siapa orang yang ingin diperpanjangkan atau dibentangkan rezekinya. Jadi rezekinya Masya Allah, ya, banyak, berlimpah ruah. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih, dan ditangguhkan di dalam umurnya, artinya panjang. Enak banget itu, ya. Kita berharap begitu. Kalau panjang umur tapi penyakit kanker, kantong kering, nggak bisa jajan nih, Som. Nggak enak kan? Panjang umur nggak jajan. Tapi kita pengen panjang umur juga banyak rezeki. Atau rezekinya banyak, penyakitan. Uangnya banyak, kontrakannya ratusan pintunya, tanahnya di mana-mana, tapi penyakitannya, Masya Allah. Dia punya diabetes, dia punya apa aja semua. Penyakitnya punya. Rezeki apa yang bisa dimanfaatin? Nabi ngomong tuh, siapa yang ingin panjang umur dan juga Allah luaskan rezekinya.
maka falyasil rahimah, sambung kerahimannya. Dari saudara pongkol dulu, kita punya ayah, adik kita, kakak kita, itu yang pertama dulu. Lalu lari ke atas, kakek, paman kita, terus anak-anaknya, lalu kakeknya, ya, uyut kita misalnya, tuh, anaknya, cucunya, tuh, terus begitu. Kita sambung, demen kita begitu tuh. Maka disebutkan akan diberikan banyak rezeki dan juga diberikan panjang Lalu gimana sekurang-kurangnya? Nabi menyatakan, bulu arhamakum walau bisalam. Sampaikanlah rahim kalian, kerabat kalian, sekalipun dengan salam. Sekalipun kita nih, ya, kita udah ada telepon, udah ada handphone, WhatsApp doang ke kerabat kita, assalamualaikum, cukup tuh. Sebegitunya Nabi ngomong, mudah gak itu silaturahim? Sampai bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa setahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Nggak ada menyambung kita silaturahim. Ya. Nah ini, ulu alhamakum walau bisalam. Jadi faedahnya banyak. Sampai di dalam kitab Nasidiniyah, Imam Al-Haddad katakan tuh, Innallaha basata rizqa li aqwam wa akthara lahumul amwal wa man nadhara ilaihim mundu khalqihim lisilatihim arhamahum. Ya. Innallaha qad basata li aqwam. Innallaha qad basata rizqa li aqwam. Sungguh Allah bentangkan banyak rezeki pada beberapa manusia. Wa aktsara lahumul amwal, memperbanyak untuk mereka harta benda. Wa man nadhara ilaihim mundu khalqihim, sedangkan Allah tidak pandang mereka di awal penciptaan mereka. Sebab apa? Lisilatihim arhamahum. Karena gemarnya mereka, doyannya mereka untuk menyambung tali persaudaraan. Ya, burika ummati fi bukuriha. Nanti kita lanjutkan kembali dalam pengajian 2 pekan pada malam Jumat. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.